Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Merah padam wajah Ken Arok, namun lebih dari itu, merah padam pula wajah Rudra Pondo yang terkejut ketika Ken Arok langsung menuding bahwa dia adalah Lintang Panjer Sore. Namun ternyata persoalan yang kemudian muncul adalah persoalan harga diri. Singgungan di hatinya menyebabkan Rudra Pondo tidak mempunyai pertimbangan lainnya. Rudra Pondo tidak menjadi ketakutan, tetapi dengan tatapan mata tajam, dia memandang Ken Arok. Ken Arok, kau pikir hanya kau yang lelaki? Aku memang pernah mendengar kebesaran namamu. Nama singa liar yang membuat ketakutan siapapun yang mendengarnya. Tetapi aku tidak. Aku tidak percaya kebesaran namamu kalau aku tidak menyaksikan sendiri. Nah, aku siap menghadapimu. Tunjukkan kepadaku bahwa kau memang pantas menyandang nama yang besar itu. Hah? Apakah kau merasa kepalamu lebih keras dari batu itu, Lintang Panjer Sore? Pertimbangkanlah sebaik-baiknya sebelum kau bertindak. Pertimbangkan baik-baik, apakah kau memang benar memiliki tubuh sekeras baja? Kalau kau sudah mempertimbangkan, sebaiknya cepat pergi dari hadapanku sebelum terungkit kemarahanku untuk kemudian aku memutuskan mengubah sikapku kepadamu. Andai kata bagaimana? Andai kata aku mempunyai kemampuan seperti yang kau miliki. Apakah kau berminat untuk mempelajarinya? Oh, iya. Aku tidak keberatan untuk mengajarimu kalau kau memang berminat, Kebo Ijo. Sungguh? Iya. Sekarang marilah kita berkemas. Segera kita tinggalkan tempat ini. Apa yang terjadi antara Kediri dan Gantar untuk sementara bukan urusan kita lagi. Lalu kemana kita pergi? Mengunjungi Empu Gandring. Empu Gandring? Kenapa? Ada sesuatu yang menarik perhatianmu, Kebo Ijo? Iya. Aku mengenal nama itu. Sebuah nama yang besar. Hampir setiap prajurit mengenal siapa Empu Gandring. Seorang empu yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Setiap prajurit mengidamkan mempunyai pusaka buatan Empu Gandring. Dan kau, Ken Arok, ada urusan apakah kau dan Empu Gandring? Kau memesan sebuah pusaka? Iya. Kau tidak pernah bercerita soal itu padaku. Apakah menurutmu aku harus menceritakan semua rahasiaku kepadamu? Jauhkah rumah Empu Gandring itu, Kakang Ken Arok? Iya, cukup jauh. Diperlukan beberapa hari perjalanan untuk ke sana. Aku tidak habis mengerti dengan sikapmu, Ken Arok. Aku lihat kau pintar menciptakan masalah. Namun kau selalu tidak menyelesaikan masalahmu. Kenapa tiba-tiba kau tinggalkan Kediri yang sedang dalam pergolakan? Aku lihat, jika kau bercita-cita merebut tahta, bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menyusup ke dalam istana dan membunuh Kertajaya. Membunuh Kertajaya bukan hal yang sulit bagiku, Kebo Ijo. Tetapi cobalah kau berpikir, apakah dengan membunuh Kertajaya lalu tahta akan jatuh kepadaku dengan sendirinya? Tidakkah kau membayangkan betapa banyak orang yang akan tersentak menyaksikan apa yang telah kulakukan? Mengharapkan mereka akan mendukungku. Tidak, Kebo Ijo. Untuk menggapai tahta itu, aku tentu harus meluruskan jalan untuk ke sana. Oh, iya, aku mengerti. Ternyata aku yang bodoh, Ken Arok. Aku tidak pernah membayangkan jika akan sejauh itu.
Batu loncatanku adalah Tumapel. Tumapel harus jatuh di tanganku. Dan aku telah menyiapkan sebuah rencana besar untuk melakukannya. Bolehkah aku mengetahui apa rencana itu? Tidak. Rencana besar itu ada di benakku. Dan aku tidak boleh membeberkannya meski kepadamu, Kebo Ijo. Ya, tetapi apakah aku akan kau libatkan pula dalam rencana besar itu? Iya. Kau bahkan pelaku utamanya. Aku tidak keberatan, Ken Arok. Asal kau tidak melupakan aku. Bagiku, jabatan seorang senopati sudah cukup. Ya, syukur kalau kau memberi yang lebih tinggi dari itu. Iya, mungkin aku akan memberi jabatan Temenggung atas kesetiaanmu kepadaku, Kebo Ijo. Terima kasih. Meskipun belum, aku sudah mencicil rasa senang membayangkannya. Dan aku? Bagaimana dengan aku, Kakang Ken Arok? Bukankah aku juga akan kau libatkan dalam persoalan besarmu itu? Tidak perlu. Lalu, jika demikian, apa yang harus aku lakukan? Kau akan aku titipkan pada seorang sahabatku. Kelak kalau semuanya sudah lapang, aku akan menjemputmu. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, Kakang? Aku akan selalu bersamamu, melakukan apapun yang kau perintahkan. Aku yakin aku mampu melakukan tugas-tugas yang kau bebankan padaku. Tidak usah, Ken Umang. Kau tidak perlu melakukan apapun. Beberapa hari lamanya, Ken Arok bersama-sama dengan Kebo Ijo dan Ken Umang menempuh perjalanan menuju sebuah tempat yang sering disebut sebagai pagar gunung. Di lereng sebuah bukit, di sanalah Empu Gandring tengah disibukkan oleh pekerjaan besar, ditemani oleh Anjam Piani Kayu Wangi. Sementara itu di suatu pagi, ketika matahari bersinar terang benderang, seorang perempuan berjalan dalam keraguan. Dia adalah Pinaka Swasti Ratu. Dalam keadaan seperti ini, masih pantaskah aku kembali ke Widoro Kandangan? Meski sebenarnya, akulah orang yang paling berhak mengendalikan perguruan peninggalan ayahku, Galuh Uran. Pinaka Swasti Ratu termangu di bulak panjang. Di depannya terdapat perkampungan yang kecil yang hanya dihuni oleh murid-murid perguruannya. Pinaka Swasti Ratu meraba perutnya. Dia memang merasakan adanya perubahan pada perutnya yang tidak sebagaimana biasanya. Betapa anehnya perjalanan hidup ini. Yang aku rasakan bagaikan mimpi. Rasanya masih baru kemarin ayah masih berada di perguruan. Rasanya seperti tidak masuk akal bahwa sekarang ayahku Galuh Urang telah tidak ada. Duh, yang batara aku. Mengapa aku harus mengalami hal seperti ini? Dengan gontai, Pinaka Swasti Ratu, pewaris perguruan Widoro Kandangan, terus berjalan. Sesampai di kerindangan pohon asam yang tumbuh di tengah bulak, keraguannya kembali merenggut hatinya. Perempuan bernasib malang itu berhenti dan duduk di atas akar pohon itu. Kurasakan bagaikan mimpi. Benar-benar kurasakan bagaikan mimpi. Kameswara adikku. Ya, suamiku. Wow. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bahwa aku telah bersuami adikku sendiri. Atau apakah aku justru sedang bermimpi? Ya, aku sekarang sedang bermimpi. Jika aku tengah tidur, aku butuh bangun. Namun di mana gerangan pintunya agar aku bisa terbebas dari mimpi yang terasa pedih perih ini? Perih,
mencubit lenganku. Ternyata terasa perih. Aku tidak sedang bermimpi. Apa yang kualami ini adalah sebuah kenyataan. Dengan bersusah payah, Pinaka Swasti Ratu menepiskan keraguan yang menggerayangi hatinya. Seperti tidak bertenaga, dia bangkit dan berjalan. Semakin lama langkahnya membawanya semakin dekat dengan tepi perkampungan yang berbatas bulak. Dan ketika memasuki jalan setapak, Pinaka Swasti Ratu berdesir. Dia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sepi sekali. Aneh. Mengapa sedemikian sepi seolah tidak ada orang sama sekali? Oh, bekas kebakaran. Oh, benar-benar bekas kebakaran. Apa yang terjadi? Gila. Apa yang telah terjadi? Bencana apa yang telah menimpa perguruanku? Oh, tidak ada orang sama sekali. Semua rumah bekas mengalami kebakaran yang nampaknya telah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Akan aku periksa, apakah bencana yang terjadi telah meminta korban jiwa ataukah tidak? Oh, apa sebenarnya yang telah menimpa perguruanku? Kebakaran menghanguskan semua rumah. Lalu di mana murid-murid perguruan ini? Oh, apa yang terjadi? Pinaka Swasti Ratu berlarian. Dia melihat semakin jelas bahwa rumah induk perguruan peninggalan ayahnya telah menjadi puing-puing sisa kebakaran yang nampaknya telah berlangsung lama. Perbuatan biadab. Siapa yang telah berani melakukan perbuatan ini? Kemana mereka? Tidak ada bangkai sama sekali. Berarti tidak terjadi pembunuhan. Lalu kemana mereka? Bagaimana aku harus mendapatkan keterangan mengenai hal ini? Apa yang sedang kau renungkan? Siapa kau? Aku, Brisima. Kulihat kau sedemikian panik melihat keadaan perkampungan ini. Kau siapa? Brisima. Pakaianmu... Aku seorang wasi. Oh, kau seorang wasi. Tahukah kau apa yang telah terjadi di tempat ini? Iya, aku tahu. Kalau begitu katakan. Katakan kepadaku apa yang telah menimpa perguruan Widoro Kandangan ini. Katakan apa yang terjadi, Brisima. Oh, aku belum tahu siapa kau. Katakan dulu, siapa kau? Apakah kau mempunyai hubungan dengan perkampungan ini? Namaku Pinaka. Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah pimpinan perguruan ini. Kau masih muda. Aku memimpin perguruan Widoro Kandangan ini karena ayahku tidak bisa lagi memimpinnya. Oh, ayahku telah menghadap kekuasaan Hyang Widikawasa. Nah, Brisima, ceritakan apa yang menimpa perguruanku. Kalau kau tahu pula, bagaimana dengan nasib murid-murid perguruanku serta di mana mereka sekarang berada? Mereka dibawa ke sebuah bukit yang bernama Hambara Budura. Bukit Hambara Budura. Di manakah itu, Wasi Brisima? Sebuah tempat yang berada di sebelah barat Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Di sanalah letak sebuah desa bernama Hambara Budura. Dan di sanalah letak sebuah bukit yang diberi nama Bukit Hambara Budura. Siapa yang membawa ke sana? Dan untuk apa? Selama 6 bulan terakhir ini, aku selalu membayang-bayangi sepak terjang seorang gadis aneh yang bernama Uma Durga Parabandari. Ia mempunyai mata siwa yang terletak di keningnya. Mata ketiga yang mempunyai kemampuan sangat dahsyat. Oh, siapa dia? Dan untuk apa orang-orangku dibawanya? Apakah ia orang baik?
Apakah ia orang jahat? Dan mengapa murid-murid perguruanku tidak ada yang melawan? Karena Uma Durga Parabandari adalah orang yang tidak terlawan. Ceritakan lebih jelas, Sangwasi. Apa yang akan dilakukan pemuja Batari Durga itu terhadap murid-murid perguruanku? 6 bulan yang lalu, perempuan aneh itu datang ke rumahku yang terpencil di Panarukan. Ia datang untuk keperluan apa, Sangwasi? Ia hanya bertanya, kapan bulan purnama yang ditutupi gerhana akan datang. Cerita tentang Uma Durga Parabandari ternyata memang menarik perhatian. Dengan cemas, tetapi juga didorong rasa ingin tahu, Pinaka Swasti Ratu mendengarkan cerita yang dibeberkan oleh Wasi Bresima. Ketika Sang Wasi bertemu dengan perempuan aneh bernama Uma Durga itu, apakah Sang Wasi tidak terkejut melihat keanehan pada matanya? Ketika itu aku belum melihat mata yang ketiga. Kenapa Sang Wasi Bresima? Perempuan itu mengikat keningnya dengan sebuah selendang. Aku tidak pernah mengira jika di balik selendang itu terdapat mata yang ketiga. Namun andai kata tidak diikat, ditutupi dengan selendang sekalipun, mata itu tetap tidak kelihatan, kecuali jika pemiliknya membukanya. Manakala mata aneh itu terpejam, yang terlihat hanyalah seperti sebuah luka. Bukan main. Lalu apa hubungannya dengan Purnama? Ia menyebut-nyebut sebuah candi. Candi yang hilang. Candi? Candi yang hilang? Itu lebih aneh lagi, Sang Wasi Bresima. Apa maksudnya candi hilang? Mata Sang Wasi yang bernama Bresima mengingatkan Pinaka Swasti Ratu pada sebuah nama yang mirip, yaitu Prewira Bumi. Dia nampak menerawang seperti memandang ke kejauhan. Maka terbayanglah ketika senja dengan kabut lain yang tebal menutupi pandangan matanya. Kaukah yang bernama Bresima? Oh, siapa kau? Namaku Uma Durga Parabandari. Aku berasal dari Ambara Budura. Sebuah nama yang aneh. Ambara Budura. Baru kali ini aku mendengar nama yang aneh seperti itu. Ambara Budura. Di manakah letak tempat itu? Apakah Sang Wasi pernah mendengar nama 2 buah gunung, Merapi dan Semeru? Oh, iya. Aku pernah mendengar nama itu. 2 gunung yang terletak di dekat sebuah pemerintahan zaman Rake, Diah Balitung. Benarkah itu? Tempat itu terletak di wilayah yang bernama Mataram. Benar, Sang Wasi Bresima. Namamu sendiri Uma Durga. Sebuah nama yang aneh. Apakah engkau pemuja Sang Batari Durga? Uma adalah nama lain dari Batari Durga ketika masih menjadi bidadari cantik, yang kemudian menjadi Batari Durga berwajah jelek setelah mendapat kutukan dari Batara Guru. Terserah kepada Sang Wasi dalam menafsirkan apa maksud namaku. Akan tetapi, aku datang jauh dari Ambara Budura ke Panarukan adalah untuk mencarimu. Untuk urusan apa? Aku memerlukan penjelasanmu. Kapankah purnama yang ditutupi gerhana akan datang? Lalu, bagaimana Sang Wasi Bresima? Melihat kemunculannya yang tiba-tiba, aku terkejut. Seolah ia muncul dari kabut laut dan kemudian berdiri di depanku begitu saja. Dari cara kehadirannya, aku yakin
perempuan muda usia itu bukan perempuan sembarangan. Meski ia muda usia, namun jelas mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tetapi keperluannya datang dari Ambara Budura, Kepanarukan sangat mengusik hatiku. Sang Wasi langsung mengatakan, atau Sang Wasi menolaknya? Dan apakah Sang Wasi memang tahu kapan bulan purnama yang tertutup oleh gerhana itu akan datang? Aku tidak pernah menjawab pertanyaannya. Aku berpura-pura tidak tahu. Akan tetapi, ternyata perempuan aneh yang bernama Uma Durga itu sangat yakin bahwa aku pasti mengetahui kapan gerhana bulan akan datang. Aku sangat yakin kau bisa menjawab pertanyaanku. Aku sangat yakin bahwa aku telah menemukan orang yang aku cari. Orang yang bisa menerangkan kapan gerhana bulan yang akan datang tiba. Dan di saat apa gerhana bulan itu muncul. Uma Durga, aku hanyalah seorang manusia. Dan apakah yang bisa aku lakukan? Aku tidak mempunyai sayap yang bisa aku pergunakan untuk terbang, mengintip saat gerhana tiba, seperti yang kau maksudkan. Aku tahu, kau tidak memerlukan sayap untuk terbang. Kau mempunyai perhitungan-perhitungan yang terpahat di dinding kepala. Jangan mengelak, Sang Wasi Bresima. Katakanlah. Sebenarnya, untuk apa kau ingin mengetahui saat gerhana datang? Aku tidak bisa menerangkan. Aneh. Apakah adil itu namanya? Kau tidak mau menerangkan apa keperluanmu. Tetapi kau memaksaku untuk mengatakan apa yang kau butuhkan. Mungkin aku bisa menebak bahwa keperluanmu mengetahui kapan gerhana bulan akan datang tentu berkaitan dengan upacara aneh yang akan kau selenggarakan. Katakanlah, Uma Durga, untuk keperluan apa kau memerlukan mengetahui saat gerhana itu? Jika kau mengatakan dengan kadar kejujuran yang setimbang, aku akan mengatakan kapan saatnya. Baiklah. Aku memang memerlukan mengetahui saat yang tepat atas kehadiran gerhana itu untuk mencari sebuah candi yang hilang. Perempuan itu mencari sebuah candi? Benar, Nyai. Apa hubungannya candi dengan gerhana bulan? Aku tidak berhasil mendapatkan keterangan yang jelas. Akan tetapi aku membayangkan bahwa terdapat sebuah candi yang hilang. Mungkin yang dimaksud adalah lenyap dari pandangan mata. Dan mungkin pula di saat bulan purnama itulah candi yang hilang itu akan muncul menampakkan diri. Ambara Budura. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Aku pernah mendengar sebuah candi telah dibangun oleh para rakai di zaman yang telah berlalu. Orang-orang ada menyebut Swambara Budur. Ya, Swambara Budur. Sang Wasi, apakah dengan demikian antara Swambara Budur dengan Ambara Budura mempunyai hubungan yang erat? Menarik sekali apa yang kau ketahui, Nyai Pinaka. Mungkin antara Swambara Budur dengan Ambara Budura itu memang mempunyai kaitan. Lalu bagaimana jawaban Sang Wasi kepada perempuan aneh itu? Jawabanmu masih belum seimbang dengan nilai jawabanmu yang akan kukatakan, Uma Durga. Kau hanya mengatakan untuk mencari sebuah candi yang hilang. Namun kau tidak menceritakan mengapa ada candi yang hilang. Bukankah candi selalu menetap di sebuah tempat dan tidak akan berpindah kemanapun? Serta untuk apa jika kau berhasil menemukannya? Candi itu telah lenyap
karena diselubungi dan dilindungi oleh japa mantra dari seorang Brahmana yang melindunginya. Dan aku harus menemukan candi itu untuk kuhancurkan. Untuk kau hancurkan? Ya. Mengapa? Tidak akan aku terangkan. Uma Durga, candi adalah sebuah tempat pemujaan sebagai sarana hubungan antara umat manusia dengan sesembahannya Sang Mahawikan yang Widi Kawasa. Bagaimana kau akan menghancurkannya? Apakah karena dewa sesembahanmu Sang Batari Durga telah tersisih? Aku tidak mau bertele-tele, Sang Wasi Bresima. Aku telah menjawab semua pertanyaanmu. Sekarang katakan, kapan gerhana bulan itu akan muncul? Cepat. Setelah aku mendengar apa keperluan dan maksudmu yang sebenarnya, aku justru mempunyai pertimbangan yang harus kujaga mati-matian untuk tidak menceritakan kepadamu kapan saat purnama yang mengalami gerhana itu datang. Aku tidak ingin sebuah candi hancur karena kecerobohanku. Nah, itu jawabanku. Sekarang kembalilah ke asalmu. Kau akan mengalami nasib yang sangat buruk jika kau tidak mau mengatakan. Tidak. Aku tidak akan mengatakan meski aku tahu kapan gerhana bulan itu akan datang. Kau ternyata ingkar janji. Janji bukan suatu hal yang harus ditepati. Karena suatu hal, janji mungkin berarti suatu hal yang harus diingkari. Kemudian bagaimana Sang Wasi? Bagaimana sikap perempuan pemuja Durga itu? Perempuan aneh itu memandangku dengan tatapan mata yang aneh untuk digambarkan. Perlahan-lahan ia membuka kain ikat kepalanya yang berwarna coklat kegelapan. Saat itulah aku melihat sebuah luka yang aneh pada keningnya. Aku tidak pernah mengira luka itu ternyata adalah kelopak mata yang terpejam, terletak tepat di tengah kening. Lalu apa yang dilakukan? Ia membakar rumahku. Sebuah gubuk kecil yang terletak di tepi pantai. Bermula aku belum mengetahui dengan cara bagaimana ia melakukan. Karena ia berdiri membelakangiku dan menghadap ke arah rumahku. Tiba-tiba saja rumah itu terbakar. Dan ketika ia kemudian berbalik, aku sangat terperanjat melihat mata anehnya. Mata ketiga yang terletak di keningnya. Jagat Dewa yang Batara Agung, kau memiliki mata di kening. Ya, inilah aku yang sebenarnya. Nah, katakan kepadaku, kapan gerhana itu akan datang? Atau kau akan mengalami nasib yang buruk? Baik, aku akan mengatakan. Cepat katakan, cepat. Ya, 7 bulan purnama lagi adalah gerhana bulan. Ya, itulah yang terjadi, Nyai. Sebuah peristiwa yang jika aku kenang seperti sebuah mimpi. Aku berusaha menganggapnya tidak ada. Tetapi aku tidak berhasil. Karena sebenarnya lah peristiwa itu ada. Demikian aku menjawab pertanyaannya. Perempuan bernama Uma Durga itu kembali mengikat kepalanya. Ia berbalik dan tanpa berpamitan kepadaku, ia pergi. Kabut laut kemudian menyebabkan aku tidak bisa melihatnya lagi. Akan tetapi, rasa penasaranku yang tidak tertahankan lagi menyebabkan aku memutuskan untuk pergi meninggalkan Panarukan, melacak jejak orang aneh itu.
menempuh perjalanan ke suatu tempat yang bernama Ambara Budura, atau yang kau sebut dengan nama Swambara Budur. Benar-benar sebuah peristiwa yang aneh dan luar biasa, Sang Wasi Bresima. Kemudian apakah yang Sang Wasi lakukan untuk melacaknya? Rasa penasaranku menyebabkan aku berusaha mencari keterangan. Demikianlah dalam perjalananku, aku bertemu dengan seorang Brahmana yang mempunyai minat yang sama. Brahmana itu bernama Brahmana Brahmacari. Brahmana Brahmacari? Iya, Brahmana Brahmacari. Apakah kau pernah mendengar nama itu, Nyai Pinaka? Aku pernah mendengar nama itu, Sang Wasi. Sebuah nama yang harum. Brahmana Brahmacari adalah seorang Brahmana yang menyerahkan hidupnya untuk menolong sesama. Tetapi, kapan Sang Wasi telah bertemu dengan beliau? Ketika aku menempuh perjalanan untuk membayang-bayangi perempuan aneh yang bernama Uma Durga itu, aku sampai pada suatu tempat yang mengalami kejadian seperti yang menimpa perguruan ini. Di sepanjang perjalanannya, perempuan itu mengumbar angkara. Ketika itulah aku bertemu dengan Brahmana Brahmacari. Orang itu merenungi rumah-rumah yang masih berasap terbakar. Apakah yang telah terjadi, Sang Brahmana? Hyang Batara Siwa, dewa penghancur tengah murka. Ia menjelma menjadi seorang perempuan yang memiliki mata di keningnya. Aku Brahmana Brahmacari. Siapakah engkau, Sang Wasi? Dandananmu serta ikat kepalamu menunjukkan kau seorang wasi. Iya, aku Wasi Bresima, Sang Brahmana. Aku berasal dari Panarukan. Aku tengah menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti jejak langkah perempuan aneh itu. Sang Brahmana, barangkali Sang Brahmana bisa memberikan sebuah obor kepadaku sebagai jawaban atas teka-teki perbuatan perempuan bermata tiga itu. Ia datang dari Ambara Budura menuju ke Panarukan untuk bertanya datangnya gerhana bulan. Bagaimana, Sang Brahmana? Bisakah aku mendapatkan keterangan? Siapakah nama perempuan itu? Apakah ia mengenalkan namanya kepadamu? Perempuan itu menyebut dirinya sendiri dengan nama Uma Durga Parabandari. Ketika aku mencoba bertanya apa makna namanya, perempuan itu tidak mau menjawabnya. Hal apa lagi yang dikatakan oleh perempuan itu kepadamu, Sang Wasi? Ia menyebut-nyebut akan mencari sebuah candi yang hilang. Pinaka Swasti Ratu terus mendengarkan cerita Wasi Bresima. Sementara Wasi Bresima terus bercerita sambil mengingat-ingat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.